Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menentukan segala sesuatu bagi manusia. Dan tentu saja kita meyakini apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti adalah yang terbaik bagi kita. Apakah itu sesuatu yang buruk menurut kita atau sesuatu yang baik menurut kita. Maka kita memohon kepada Allah untuk bisa lulus daripada ujian salah satu yang paling berat di dalam kehidupan kita, yaitu adalah meyakini bahwasanya qada Allah itu adalah yang terbaik. Meyakini bahwasanya keputusan Allah itu pasti adalah keputusan yang paling bagus buat kita. Karena keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kita kepada ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang hidupnya itu menjadi sengsara terkadang karena dia tidak bisa untuk menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada dia. Misalnya ketika dia ditakdirkan belum bisa mencapai sesuatu, atau dia ditakdirkan oleh Allah memiliki ujian-ujian yang mungkin dia nggak sukai. Bisa jadi ujian itu adalah anak, bisa jadi ujian itu adalah suami, bisa jadi ujian itu adalah orang tua, bisa jadi ujian itu adalah harta atau apapun. Tapi bagi siapapun yang menerima ketentuan-ketentuan Allah, artinya dia ridho terhadap keputusan-keputusan Allah kepada dia, maka insya Allah Allah pun ridho kepada dia. Itu satu sisi. Satu sisi yang lain adalah menerima ketentuan Allah atau menerima takdir Allah bukan berarti lantas kita juga tidak mengusahakan perkara-perkara yang terbaik. Maka contoh misalnya, ketika kita dulu bukan orang yang termasuk belajar Islam, misalnya kita hijrah di waktu sudah punya anak. Karena hijrahnya di waktu sudah punya anak, biasanya anak-anaknya gak kenal Islam dari awal. Dia taunya ibunya gak perhatian pada agama. Dia tahu ibunya mungkin dulu gak nutup aurat. Dia tahu ibunya mungkin dulu pergaulannya gak bagus. Makanya anaknya agak sulit diatur. Maka takdirnya Allah itu ketika dia hijrah baru misalnya umurnya sudah lebih senior atau sudah punya anak, ya takdirnya Allah adalah itu. Dia baru mengenal agama Allah telat misalnya. Dia baru mengenal agama Allah ketika sudah punya anak. Nah, dia harus terima takdirnya Allah. Dia harus terima bahwasanya dia punya keluarga yang mungkin agak sulit diatur, anak-anaknya mungkin disuruh sholat gak mau, disuruh tutup aurat susah dan seterusnya. Nah, itu diterima terlebih dahulu. Ketika sudah diterima terlebih dahulu, baru dia bertanya apa yang bisa dia perbuat untuk membuat segalanya jadi ideal. Artinya menerima takdir Allah bukan berarti kita jadi gak berusaha. Berusaha bukan berarti kita tidak menerima takdirnya Allah. Inilah menjadi seorang muslim yang memang tantangannya cukup berat. Karena kalau kita berbicara seorang muslim, maka seorang muslim yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi orang yang paling berserah terhadap Allah sekaligus yang paling banyak berusaha dalam urusan sebab akibat. Contoh misalnya, ketika di perang Badar, beliau pakai baju zirah 2 lapis. Apakah beliau takut mati? Tidak, nggak mungkin Rasulullah takut mati. Tapi beliau juga jadi orang yang paling tawakal ketika perang Badar karena beliau berdoa panjang sekali. Dan kita tahu doa kan gak ada hubungannya dengan strategi. Doa gak ada hubungannya dengan taktik perang. Doa gak ada hubungannya dengan skill. Tapi Rasulullah bisa jadi orang yang paling skillful, orang yang paling mikirin taktik, mikirin strategi. Di saat yang sama Rasulullah paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah menjadi seorang muslim. Karena zaman sekarang kalau kita lihat justru sebaliknya. Orang-orang muslim kalau enggak dia percaya takdir aja, full dia percaya takdirnya, tapi enggak mau berusaha. Atau berusaha tapi dia tidak percaya takdir. Ini yang menjadi sebuah pembahasan pada hari ini yang mau kita untuk coba luruskan di dalam pemahaman kita.
Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah menunjukkan kepada kita seperti apa menjadi seorang muslim yang sempurna. Sempurna dalam arti adalah memahami secara sempurna dan mempraktekkan secara sempurna. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita punya suri tauladan yang lengkap seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagian mana yang enggak beliau contohkan kepada kita? Mulai dari cara berpikir, mulai dari keyakinan, mulai daripada nilai-nilai yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, sampai perintilan-perintilan kecil yang bahkan mungkin kita anggap itu perkara sepele, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan semua itu bagi kita. Rasul mencontohkan misalnya masuk ke WC itu dengan kaki yang mana duluan. Rasul bahkan mencontohkan bagaimana caranya untuk di rumah bareng dengan keluarganya, bareng dengan istrinya. Rasul mencontohkan bagaimana caranya makan. Bahkan beliau mencontohkan bagaimana caranya buang biji kurma. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita, ibarat kalau kita sekolah, kita itu ibarat sekolah, pergi ujian, open book, boleh buka buku. Karena kenapa? Rasulullah itu mencontohkan semuanya. Pertanyaannya bukan ada atau enggak bahan kebaikannya, tapi pertanyaannya sejauh mana kita bisa sanggup meneladani bahan kebaikan tersebut. Dan tidak bosan-bosan kita mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang Islam, kita nggak pasti berbicara tentang keluarga. Karena keluarga ini menjadi cikal bakal yang buat baik satu umat atau buat buruk satu umat. Bisa difahami ya? Individu aja, kalau dia jahatnya nggak sekeluarga, itu ujung-ujungnya berakhir kayak Fir'aun. Fir'aun kan jahatnya nggak sekeluarga tuh. Cuma dia doang kan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan istrinya aja gak suka sama dia. Artinya kejahatan dia tuh berhenti sampai di dia. Bisa jadi sampai anaknya gak diterusin. Tapi kalau orang jahatnya sekeluarga, itu besar tuh efeknya tuh. Karena nggak cuma sampai kepada dia, akan lanjut kepada anak-anaknya juga, akan lanjut pada keluarga besarnya juga. Karena namanya kejahatan, kalau cuma satu orang berhenti di dia, tapi kalau sudah sekeluarga biasanya lebih besar lagi. Tapi kabar baiknya demikian juga dengan kebaikan. Kebaikan sebaik apapun orang, kalau cuma orang itu yang baik, ya udah berhenti di keluarga, berhenti di dia aja. Dia mati, kebaikannya hilang. Berapa banyak kita dengar cerita-cerita orang baik banget, banyak donasi, dermawan, perhatian pada tetangga, tapi anaknya nggak ada yang ikut. Tapi mungkin suaminya nggak gitu, atau cuma suaminya yang gitu, istrinya nggak. Akhirnya setelah dia meninggal, nggak ada lagi yang melanjutkan kebaikannya. Maka itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli dengan keluarga, dan di dalam Islam keluarga ini menempati pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena kita sudah bahas, kalau kita sudah punya keluarga yang baik, maka keluarga-keluarga baik ini kalau bertambah banyak pasti akan membuat satu komunitas atau masyarakat yang baik. Kalau komunitas dan masyarakatnya baik, maka negaranya pasti baik. Kalau negaranya baik, maka akan memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Artinya keluarga ini menjadi modal yang sangat penting sekali. Maka pada hari ini kita coba bahas tentang satu bagian yang sangat penting di dalam keluarga, namanya tawakal. Dan kita tahu tawakal itu adalah hasil daripada iman. Kita sudah banyak banget bahas yang namanya iman. Yang terakhir kali kita bahas, iman itu bukan urusan yang mampu dilihat. Gitu kan ya? Iman itu tersembunyi. Iman itu perkara goib. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu pada perkara apa? Perkara-perkara goib, perkara yang gak kelihatan. Artinya iman perkara yang gak kelihatan.
Maka jangan sangkut pautkan yang kelihatan dengan perkara iman. Misal kemarin kita bahas, kok bisa ada ustadz, ada pemuka agama S3 hafal Quran tapi melakukan pelecehan seksual? Kok bisa? Nah, jangan dibahas. Jangan disangkut pautkan, karena iman itu masalah hati, nggak kelihatan, goib. Artinya kalau perbuatannya sudah kayak gitu, berarti dia tidak beriman atau imannya cuma teoritis. Bapak Ibu pernah lihat ada orang berenang tapi cuma jelasin teori doang? Teori berenang, pernah? Jadi ini ya teori berenang ya. Kalau nanti kamu masuk ke dalam air, jangan panik. Itu teorinya. Yang kedua, badanmu jangan terlalu kaku, juga jangan terlalu lemas. Yang penting pinggang harus lurus. Tangan kita itu dikepakkan. Nah, mau gaya apa dulu nih? Latihan tuh semuanya teori. Tapi nggak pernah nyebur. Bisa nggak dia berenang? Nggak bisa. Iman juga punya teori iman. Itu yang Bapak Ibu pelajari di sekolah. Ketika zaman SD, ketika zaman SMP, ketika zaman SMA. Iman adalah keyakinan. Kepada siapa? Allah, Rasul, kitab, malaikat, yaumil kiamat, qada wal qadar. Nah, itu teori tuh. Bagaimana cara orang beriman? Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kalimatnya begini. Itu teori tuh. Maka kita sekarang banyak aneh, kita merasa banyak kaget ketika melihat ada S2 agama, ada orang hafiz Quran, ada orang pesantren ternyata berbuat mesum. Kita kaget, loh harusnya kan gak gitu. Ah, itu maksudnya tadi. Kalau sudah ada kejadian berarti itu menunjukkan bahwa dia tuh belum punya iman yang bisa membuat perbuatannya jadi baik. Atau pada saat itu dia tidak mengaitkan perbuatannya dengan iman. Karena iman itu percaya pada perkara yang goib. Oke, kita coba ambil contoh. Nih, coba kita simulasiin dalam pikiran kita ya Bapak Ibu sekalian. Kita bahas lagi saudara kita di Gaza. Karena kenapa? Karena mereka ini banyak sekali ngasih kita pelajaran. Bukan hanya bagi muslim. Bayangkan ya, saya tuh hampir tiap hari orang-orang barat itu bilang, terakhir kali tadi pagi saya ngeliat ada orang barat, orang yang lumayan terkenal, dia bilang gini, Gaza itu membuka mata kita. Sekarang kita jadi tahu bahwa pemerintah kita tuh bukan representasi kita. Dia bilang, dia orang Amerika, dia bilang pemerintah kita bukan representasi kita. Amerika kan baru pilpres kemarin tuh. Ibu-ibu dukung mana? Bapak-bapak dukung mana? Trump atau Kamala Harris? Jangankan ibu-ibu, siapa tuh Kamala? Kamala tahu saya tuh bunga atau apa? Jangankan Bapak Ibu sekalian di Indonesia, orang barat aja bingung pas pilpres ini. Kenapa? Mereka bilang dua-duanya dukung genosida. Dua-duanya janji ke Israel, kalau andaikan mereka menang, mereka tetap akan kirim bantuan, mereka akan tetap kirim senjata, mereka akan tetap kirim segala macam militer dan seterusnya. Maka orang-orang Amerika bilang gini, Gaza mengajarkan kepada kami satu hal, bahwasanya pemerintah itu bukan kita. Jadi yang mereka omongin selama ini, Amerika adalah champions of democracy. Amerika adalah raja ataupun juara dalam demokrasi. Bohong dia bilang. Kenapa? Karena rakyatnya maunya serangan itu dihentikan. Karena mereka bilang, andai hari ini Amerika menghentikan pengiriman bantuan militer, bantuan senjata, duit kepada Israel, itu hari ini juga Israel langsung tutup nyerangnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena memang ini adalah yang menjadi jangkarnya mereka. Maka dia bilang, Gaza mengajarkan kepada kita bahwasanya kata-kata demokrasi itu tipuan. Kami nggak pernah ngerasa kami diwakili sama orang-orang ini. Yang kedua, mereka bilang, kami jadi belajar bahwa kata-kata hak asasi manusia itu cuma untuk kulit putih aja. Nggak ada untuk orang lain. Kalau kulit putih satu mati misalnya digigit anjing, masuk headline berita. Tapi kalau anak-anak Gaza kita lihat kemarin, Masya Allah, itu hampir setiap hari, bahkan kita nggak bisa bedain lagi. Ini kejadian kapan sih? Kan gitu. Tapi mereka katakan, isu HAM, bohong. Itu yang mereka pelajari. Apalagi yang mereka belajar? Social justice, bohong, dan segala macam. Itu orang-orang barat.
kalau orang-orang Muslim nggak ngambil pelajaran daripada saudara-saudara kita di Gaza, berarti jangan-jangan selama ini kita itu memang lebih bodoh daripada orang-orang yang bahkan nggak beriman. Bisa dipahami Ibu-ibu sekalian. Nah, apa pelajaran kita bisa untuk ambil? Nih, coba saya mau nanya pada ibu-ibu sekalian, kita coba simulasikan. Coba bayangin ya. Ibu-ibu dari sini pulang dari kajian ini masih punya rumah untuk ditinggali nggak? Walaupun ngontrak ya, tapi masih punya kan ya? Masih punya rumah untuk ditinggali, masih ngontrak, masih punya tempat tinggal, masih ada kasur kan di rumah kan ya? Pas pergi dari sini ya, masih punya yang diarep-arep untuk dapat penghasilan, masih. Tapi kurang Ustadz, iya kurang, saya tahu. Tapi masih ada suami yang diharapin pulang bawa nafkah. Masih ada diharap-harap kemudian dapat penghasilan tambahan dari yang lain, kan gitu kan ya. Kalau misalnya kita pulang dari sini, masih ada nggak anak-anak yang kita harap balik lalu kemudian kita ajak ngobrol? Masih. Artinya kita hampir memiliki semua di dalam kehidupan ini, kan gitu sebenarnya. Coba bayangin, pas pulang dari sini itu satu RT hancur rumahnya, anak-anak meninggal di situ. Lalu kemudian jangankan nungguin nafkah pas bapak atau suami kita balik, tapi pas pulang kita sudah tahu suami kita ditangkap dan nggak tahu kapan balik. Yang nangkap siapa juga nggak tahu, dibawa pergi jadi tahanan. Dalam kondisi seperti itu, ibu bisa apa? Lapor polisi, polisinya dihabisin, mabesnya dibakar. Terus ibu mau lapor kemana lagi? RT-nya juga ikut hilang. Terus mau lapor pada siapa lagi? Mau lapor pada siapa? Cuma satu yang ibu dan bapak kepikirkan, Allah. Karena kenapa? Begitu kita merasa lemah, gak bisa balas sama sekali, gak ada solusi sama sekali. Dan coba kita bayangkan kalau apa yang terjadi misalnya di Gaza itu terjadi pada kita, di mana kondisinya berantakan, hancur misalnya, maka satu-satunya tempat kembali kita pasti bilang adalah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua ini Engkau hitung ya Allah. Faham sampai di sini? Oke, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, bapak ibu lahir di Amerika. Orang Amerika itu nggak ngapa-ngapain aja itu sudah terkenal. Betul atau betul? Karena nggak ngapa-ngapain aja dia sudah punya negara namanya Amerika. Ada orang Amerika datang ke Indonesia, dipukul sama orang Indonesia. Yang bermasalah orang Indonesia atau orang Amerika? Indonesia. Yang mukul orang Amerika, yang bermasalah orang Indonesia atau orang Amerika? Tetap orang Indonesia. Karena Amerika negaranya kuat, dia nggak ngapa-ngapain aja sudah lebih terhormat daripada kita. Tinggal di Amerika gajinya tinggi, orang-orang kerja bisa untuk mencukupi hidupnya. Tinggal di sana karena bapak ibu sudah bisa bahasa Inggris, maka jualan bisa lebih mudah. Anak-anak pergi ke sekolah manapun semua ditanggung. Itu di Amerika. Maka kalau pertanyaannya, bisa nggak kita ingat Allah dalam keadaan kayak gitu? Kayaknya sulit ya. Maka yang berkembang pada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mendapatkan keadilan di dunia, dengan yang berkembang dengan orang-orang yang mendapatkan kemewahan di dunia, itu beda. Yang mendapatkan kemewahan mereka mulai bertanya, Allah itu ada atau enggak? Mereka mulai nanya, jangan-jangan Allah itu cuma ide orang-orang zaman dulu. Mereka mulai bertanya, itu kayaknya tipuan orang-orang zaman dulu. Bisa difahami? Maka lihat tuh, pemikiran-pemikiran yang meragukan adanya Allah, pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwasanya sains adalah Tuhan itu sendiri, bahwasanya alam semesta ini berawal bukan daripada Tuhan pencipta yang tunggal, itu berkembangnya di mana? Di tempat orang-orang yang merasa bahwasanya mereka sudah bisa mencukupi diri sendiri. Benar atau enggak? Sekarang saya mau nanya, itu orang-orang yang ada di Gaza atau dimanapun tempat di dunia ini yang mereka dizolimi nggak bisa balas, kira-kira yang mereka yakini ada pilihan atau enggak? Enggak ada. Yang mereka yakini cuma satu, Allah. Karena mereka enggak ada pilihan lain. Oke Bapak Ibu sekalian, catat itu goalsnya. Itu goalsnya.
Tawakal adalah sebuah keadaan ketika kita merasa bahwasanya enggak ada satupun yang bisa membantu kita kecuali Allah. Itu tawakal. Maka kalau belum sampai di titik itu, maka tawakal kita masih perlu banyak PR untuk dikerjakan. Dan ini problematika kita. Kenapa banyak orang malas disuruh sholat? Orang bilang, nantilah sibuk, nantilah lagi di kantor, nantilah kalau senggang. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu ya. Nih coba tebak, banyakan orang yang gak sholat, orang sibuk atau orang yang luang waktunya? Orang yang luang waktunya. Serius. Tapi kalau Anda benar-benar ya, contoh ya, orang tua sudah meninggal, suami ikut meninggal pas COVID. Anak-anak perlu kemudian untuk sekolah dan gak bisa bayar. Anda sendiri lagi sakit. Apa yang Anda harapin? Tetangga gak mau ngasih pinjaman karena dia juga perlu. Pemerintah bodoh amat. Yang Anda sebut siapa? Ya Allah, andaikan kalau seandainya engkau gak tolong ya Allah, aku gak tahu lagi. Semua cara sudah aku coba dan gak bisa. Itu namanya tawakal. Maka ketika kita sakit pun, ketika kita nggak lagi luang pun, kita luangin waktu. Kenapa? Karena kita tahu yang cuma bisa nolong adalah Allah. Orang tuh nggak mau sholat karena kurang tawakal. Tawakal tuh artinya apa? Tawakal artinya mewakilkan sesuatu kepada Allah. Karena kita sudah nggak mampu, karena kita sudah nggak bisa. Makanya orang bilang yang mau sholat itu hanya orang-orang yang punya beban di dalam hidupnya dan dia tahu nggak bisa dia selesaiin. Paham nggak maksudnya? Makanya kan ulama-ulama kan pernah ditanya, kenapa sih ada orang dikasih sakit terus? 25 tahun sakit nggak beres-beres sakitnya. Pergi ke sini sudah, pergi ke sana sudah, dokter terbaik sudah, alternatif sudah, makanan sudah, semua udah dijaga. Maka ulama itu berkata, karena Allah pengen kamu dekat sama dia. Karena kenapa? Karena orang-orang kayak gini sampai pada satu titik di mana dia berpikir bahwa saya cuma Allah yang bisa nolong dia. Dan kalaupun gak ketolong, minimal balik kepada Allah dalam keadaan Allah ridhoi. Paham sampai di sini? Ini yang dinamakan dengan tawakal. Goalsnya adalah benar-benar kita yakin bahwasanya gak ada yang bisa nolong kecuali Allah, bahwasanya gak ada yang bisa untuk memperbaiki kecuali Allah. Itu tawakal. Maka tawakal itu sulit banget bagi orang-orang yang kaya. Tawakal itu sulit banget bagi orang-orang yang punya jabatan. Tawakal itu sulit banget pada orang-orang yang punya koneksi, punya ilmu, sulit. Makanya ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah itu bukan karena iblis bermaksiat loh. Iblis dilaknat Allah awal-awalnya bukan karena maksiat loh. Kan dia kan ahli ibadah. Iblis ahli ibadah, pintar, ilmunya banyak, pernah ngurusin bumi sebelum manusia. Tapi iblis ujiannya adalah ujian tawakal, mewakilkan segala sesuatu buat Allah. Ketika Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan segala sesuatu yang mengelola muka bumi ini adalah namanya manusia. Ada dua yang dengar, satu malaikat, satu jin dalam bentuk, iblis dalam bentuk jin. Dua yang mendengar. Malaikat nanya juga, kenapa kamu jadikan di muka bumi ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima? Kenapa engkau menjadikan di muka bumi ini orang yang nanti akan merusak, orang yang nanti akan membunuh? Maka Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kamu tidak tahu. Lalu Allah jelasin pengetahuannya. Apa kata malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Coba bayangin kayak ini ya. Coba simulasi ini ya. Coba bayangin. Tawakal itu penting banget untuk merasa bahwa kita nggak punya apa-apa. Nih lihat ya. Kalau di antara ibu-ibu sekalian di sini, lalu saya bilang, oke, mulai dari hari ini maka ibu ini akan saya jadikan sebagai orang yang ngisi kajian.
Ibu-ibu yang merasa nggak punya ilmu akan berbicara, ya silakan. Karena saya nggak punya ilmu, saya bisa belajar kok. Bisa dipahami. Yang protes siapa? Kenapa harus dia? Aku ngaji lebih dulu. Kenapa harus dia? Iqra aku lebih tinggi. Kenapa harus dia? Hafalan dia cuma 2 juz, aku 29. Paham nggak sampai di sini? Jadi gimana orang bisa tawakal ketika dia merasa masih memiliki sesuatu? Orang ketika dia merasa masih memiliki sesuatu, dia protes. Itu yang terjadi pada iblis. Iblis nggak ngomong, iblis diam. Tapi dalam benaknya dia berpikir, siapa emang Adam ini? Anak baru dikasih kerjaan bagus. Lah, nih lihat ya, ini iblis ya. Iblisnya kalau masuk ke dalam hati ibu-ibu nanti kata-katanya sama. Lah berarti aku nggak dianggap dong. Ada nggak kata-kata gitu di dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Tapi kan perasaan kita sendiri kan kadang-kadang. Berarti aku nggak dianggap dong selama ini. Allah kira aku ngapain? Emang nggak susah ngurusin bumi? Aku nih ibadah udah lama loh. Minimal dia kulonowon dulu lah sama aku. Paham gak? Berarti apa masalah iblis? Iblis tidak tawakal. Dia tidak mewakilkan bahwasanya Allah lebih tahu daripada dia. Makanya sulit banget bagi orang-orang berilmu itu untuk tawakal. Karena dia merasa dia tahu. Karena dia merasa dia punya. Karena dia merasa bahwa dia bisa. Ini masalah tawakal. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Orang-orang di Gaza, udah nggak usah ada pertanyaan tentang tawakalnya mereka. Bapak Ibu sudah streaming tiap hari dari media sosial. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu jelas-jelas kata-kata tentang tawakal. Sebaik-baik cukuplah Allah. Bahwasanya dia sebaik-baik wakil dari saya. Kenapa? Ya Allah, aku nggak bisa balas atas kematian anakku. Ya Allah, aku sayang banget sama anakku. Aku pengen anakku gede. Aku pengen main-main sama dia. Aku pengen untuk hadir ketika dia lulus kuliah ya Allah. Aku pengen datang ketika dia nikah. Tapi dia gak ada lagi sekarang ya Allah. Aku gak bisa apa-apa ya Allah. Aku cuma satu orang manusia. Semua aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Ngerti gak kata-kata dibalik hasbunallaha wa ni'mal wakil? Itu perasaannya orang ketika mengucapkan itu. Karena kenapa? Karena dia gak bisa balas. Nih coba saya tanya nih. Kalau andaikan kita nih yang belum belajar tentang tawakal sampai di titik itu, contoh ya, di ibu-ibu tuh ada pencetan nuklir nih ceritanya nih. Ibu-ibu pencet tuh satu tuh nuklir keluar semua ke Israel kira-kira. Nah, kalau anak kita dibunuh sama orang-orang Israel itu, pertama kali yang kita ucapkan hasbunallah atau mencet dulu? Mencet dulu lah sampai hasbunallah itu kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, pencet itu kan ya, keluar rudal, bodoh amat mau perang, yang penting gua pencet dulu kan gitu. Kenapa? Lihat ya, ketika kita mencet mungkin kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi apakah perasaannya sama seperti orang-orang yang gak punya kekuatan selain dia meyakini Allah sebagai kekuatan dia? Gak sama. Maka ketika seseorang sudah benar-benar bertawakal pada Allah, yakin memang bahwa Allah itu yang bisa balas, yang bisa kemudian berbuat segala sesuatu yang dia nggak bisa, maka seluruh hidupnya menjadi lebih berarti. Contoh, dia baca Quran, Allahu Akbar, mendadak Al-Fatihah itu jadi manis banget, mendadak Al-Fatihah itu jadi hiburan banget. Nggak seperti kita kan ya, Al-Fatihah nggak tahu lah bacanya gimana tuh. Kadang-kadang sudah walad dolin aja. Perasaan tadi baca Al-Fatihah belum ya? Khususnya pas subuh tuh. Kok bisa tahu Ustaz? Kan pengalaman. Ya enggak sih? Kita merasa bahwa sholat kita harus kita cepet-cepetin karena kita ada kerjaan lagi ke depan. Tapi enggak dengan orang-orang Gaza. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangin, apa yang mau Anda syukuri ketika Anda, jadi gini ya. Kita nggak bahas mereka ya, mereka sudah lulus. Kita bahas kita. Andai kan kita tinggal di sana, bagian mana yang mau kita syukuri daripada keadaan di Gaza? Anda lahir di dalam kondisi pendudukan, bahkan Anda nggak ngerti namanya seperti apa kebebasan itu, Anda nggak ngerti. Yang Anda punya cuma kebebasan hati aja. Anda nggak pernah ngerti bagaimana cara hidup normal, ya. Bapak Ibu di sini bisa ngeluh karena dapat uangnya kurang. Mereka nggak bisa ngeluh uangnya kurang. Kenapa? Ya karena memang udah begitu dari awal. Coba bayangin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagian mana harus disyukuri? Tapi mereka tetap sholat. Mereka tetap sholat. Itu hasil tawakal.
Karena mereka tawakal, mereka tahu, mereka berdiri dan mereka sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah ilhamkan pada mereka ketika mereka berbicara tentang alhamdulillah, perkara harus disyukuri. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang, kami di sini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kalian mau surga kan? Kami juga mau surga. Cuma mohon maaf di sini lebih dekat. Paham? Itu literally keluar daripada mulut mereka. Ketika saya pernah bertanya sama orang-orang yang ada di sana, kamu mau nggak pindah ke Indonesia? Ibu-ibu kan solusinya begitu tuh. Boleh nggak Ustadz angkat anak? Emang mereka mau? Angkat anak kalau Anda biayai mereka di sana nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bilang angkat anak mereka dibawa ke sini, pertanyaannya emang mereka mau? Mereka literally bilang kepada saya, kita nggak mau. Kenapa? Di sini surga lebih dekat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi mereka, keadaan yang bagi kita begitu hancur lebur, kacau balau, tapi dengan tawakal mereka, itu bisa menjadi kesyukuran mereka pada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Bagian mana di situ yang ada kasih sayangnya tuh? Bagian mana? Orang kebakar, ada kasih sayangnya Allah di situ. Kayaknya kita nggak nemu. Kalau bagi kita nggak bahas mereka karena mereka udah pasti udah lulus ya. Bagian mana Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah yang bisa kita sadari ketika kita ngeliat orang-orang di Gaza? Kalau sekarang kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim dalam benak saya ya. Ketika saya kemudian baca suratul Fatihah, kemudian saya sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kebayang kepada saya adalah anak-anak saya. Itu bagi saya kasih sayang Allah, bagi saya bisa langsung saya sadari. Ketika saya menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka itu adalah yang saya langsung kebayang apa? Istri saya. Itu yang saya bisa sadari, kenikmatan itu masih diberikan kenikmatan dakwah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah sayang banget sama saya. Kan gitu kan ya? Tapi bagaimana kemudian kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kondisi melihat anak kita baru lahir 2 hari sudah dibungkus kain kafan. Lalu kemudian mereka bilang, dia sudah lulus yang belum saya. Saya sayang dia, Allah lebih sayang sama dia. Lalu kemudian dia bilang, nak titip salam buat Rasulullah. Nak nanti bawa saya ke surga. Nak mohon maaf ya nak belum bisa membesarkan kamu. Nak mohon maaf dan seterusnya. Itu keluar daripada lisan orang-orang yang bertawakal. Maliki yaumiddin. Kita lewatin aja tuh ayat tuh. Malik yaumiddin. Tahu artinya Malik yaumiddin Bapak Ibu sekalian? Yang memiliki hari pembalasan. Coba ya. Saya tuh nggak, ya sekali lagi itu bukan berbicara tentang mereka. Mereka udah lulus, berbicara kita. Saya bayangin kalau andaikan ya. Kan sudah bilang nih, andaikan saya dapat keadaan seperti saudara-saudara kita di Gaza. Dan saya punya senjata nih. Dan saya tahu pelakunya siapa ya. Itu akan saya cari. Paham nggak sih maksudnya? Karena kita merasa masih bisa balas. Tapi mereka bisa balas atau tidak? Maka kata-kata Maliki Yaumiddin itu menjadi sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu kapan kata-kata Maliki Yaumiddin itu saya sadari penting banget di dalam suratul Fatihah. Pas di persekusi. Pas dibayangin ya. Jangan bandingkan dengan orang Gaza karena nggak sama. Dari Jakarta kita udah bener-bener luangin waktu. Materi kajian udah putusin aja. Bayangin, anti pacaran saya mau nyampein materi itu. Udah susah-susah jalan dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat. Sudah lagi tuh, udah kemudian ninggalin anak, ninggalin istri, dan saya nggak suka ninggalin anak dan ninggalin istri. Lalu kemudian kita bermalam. Besok paginya kita jalan ke Bantul. Sudahlah kira-kira 3 jam jalan sampai di tempat. Di tempat itu rame orang, semuanya kemudian persekusi. Nggak boleh ngisi kajian. Yang persekusi siapa? Muslim. Teriakannya Allahu Akbar. Bisa dipahami kira-kira saya? Oke. Saya menyaksikan orang-orang ribut di situ. Kajian mulainya jam 9, setengah 10 masih ribut, jam 10 masih ribut. Orang-orang bersikeras, nggak ada yang mau kemudian saling mengalah. Dalam hati saya apa? Mau ribut sama-sama Muslim. Datang orang satu ke saya, Ustadz, kalau Ustadz mengizinkan kita sudah siap nih. Siap apa? Saya bilang gitu. Tahu nggak sih rasa sakit hatinya seperti apa? Bukan lebih sakit hati sih, sedih. Masa gara-gara kita orang jadi berantem? Masa gara-gara kita orang jadi kemudian gak baik? Kita maunya pengajian.
Walaupun kemudian namanya pengajian, orang mana mau tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang muncul di media pasti besok adalah kalau terjadi kerusuhan, kajian Felix Xiao, Ustadz radikal nomor 2 rusuh. Gitu kan? Kan gak enak. Akhirnya saya bilangnya sudahlah, saya pulang aja. Pas mau pulang, itu pun masih diusirnya pakai orang-orang itu tadi. Di situ ada kiai bilang, Felix harus ngisi minimal 15 menit. Kasihan jamaah-jamaah yang sudah datang. Tetap nggak boleh. Ujungnya tetap keluar. Orang-orang ngamuk-ngamuk. Kata-kata nggak pantas dikeluarkan dari mulut mereka yang katanya muslim itu tadi. Di mobil itu saya nangis bukan karena saya sedih nggak bisa ngisi. Tahu nggak kenapa saya nangis? Saya bayangin begini. Bayangin ya. Kita aja orang muslim itu belum bisa padu dalam perkara-perkara kecil. Yang buat saya nangis itu adalah, ya Allah, beban sebesar ini dengan orang-orang sekualitas ini. Paham gak sih maksudnya? Beban sebesar ini yang dibebankan di pundak kita nih, tapi dengan orang-orang sekualitas ini. Sedih banget. Disitulah Bapak Ibu sekalian, kata-kata Maliki Yaumiddin itu benar-benar jadi berarti. Besok di Yaumil Kiamat, lihat nanti. Orang-orang di situ nggak ada backing, orang-orang di situ nggak ada jabatan, orang-orang di situ nggak bisa pakai duit, hanya punya Allah hari itu, Maliki Yaumiddin. Itu baru Felix Xiao, cemen, cuma persekusi doang. Bayangin yang terjadi di Gaza ketika mereka baca suratul Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, itu ngeri banget. Bayangin koneksi mereka kepada Allah. Lalu kita bertanya-tanya, kok koneksi kita nggak ada pada Allah? Ya koneksi itu namanya tawakal. Koneksi itu baru bisa jalan kalau kita benar-benar merasa perlu pada Allah. Masalahnya kita nggak punya. Karena itulah kita jadi susah disuruh sholat. Kita jadi susah untuk disuruh tutup aurat. Kita jadi susah ketika disuruh sama Allah untuk menaati Allah. Allah kasih syariat, kita tawar. Ini cewek-cewek harus kerudungan ya. Ini untuk kebaikan kalian. Allah kasih tahu. Kita bilang, boleh nggak Ustadz? Boleh nggak Allah? Kalau kerudungannya kayak gini aja. Mulailah tuh pakai kerudungan gaya baru. Tahu gaya baru kerudungan? Kerudungan tapi poninya ada. Paham ya maksudnya ya? Lah ini ditawar-tawar. Allah sudah kasih tahu nih, sholat. Tapi ya Allah baju saya kotor. Tapi ya Allah saya kerja. Tapi ya Allah, ini masalahnya. Ingat ya, apa perlu antum dikirim ke Gaza dulu nih sampai nggak punya pilihan untuk sholat? Karena Anda tahu bahwa saya satu-satunya yang Anda punya cuma koneksi kepada Allah. Kan sudah kita kasih tahu tadi, semakin orang itu punya kemampuan, semakin orang itu punya ilmu, punya harta, punya jabatan, semakin sulit dia untuk punya koneksi terhadap Allah. Lah gimana? Gimana caranya kemudian dia bisa mudah punya koneksi pada Allah? Pengen sesuatu tinggal suruh. Kalau nggak bisa marah. Kalau misalnya pengen sesuatu tinggal beli. Nggak cukup duit, korupsi, kan gitu kan ya. Lah terus gimana kemudian caranya untuk bisa dia mudah menemukan koneksi kepada Allah? Saya nggak bilang orang-orang kaya, pintar dan punya jabatan nggak bisa punya koneksi pada Allah. Makanya bagi orang-orang yang punya koneksi pada Allah, tapi mereka kaya, mereka pintar, mereka punya jabatan, Allah siapkan hadiah yang lebih bagi mereka. Lah gimana caranya kalau gitu Ustadz? Mikir itu caranya. Contoh ya, lihat ya. Nanti kita bahas. Kalau Bapak Ibu nggak sampai sini, jadi gini ya. Kalau sebentar, saya coba untuk struktur dulu. Gini. Ujian tuh ada 2. Ujian susah, ujian enak. Ya kan ya? Sama-sama ujian. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dapat ujian susah, itu kemungkinan besar akan mengantarkan tawakal pada Allah. Jadi kalau kita punya iman dikit aja, dikasih ujian susah, dan kita masih tetap beriman, itu akan menambah koneksi kita kepada Allah. Kita akan lebih mudah sholat, menemukan indahnya sholat, menemukan indahnya bisa untuk berkhalwat dengan Allah dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya ujian mewah nih, punya ujian enak nih, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa tawakal, ujungnya stres. Mau pilih mana? Stres atau tawakal? Oke, coba lihat ya. Bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, bagi orang-orang yang memiliki harta,
Bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan dia bisa menundukkan semua itu, dan dia latih diri dia dengan iman dia untuk bisa bertawakal pada Allah, maka dia dapat balasan lebih banyak daripada Allah. Itu yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa yang dia nggak punya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan permintaan Nabi Sulaiman ketika berdoa pada Allah adalah, ya Allah, berikan aku satu kekuasaan yang tidak ada tandingan. Ya kan ya. Maka ketika Rasulullah mau berdoa dengan hal yang sama, Rasulullah bilang, jangan kenapa? Kan sudah Sulaiman yang dulu doa begitu. Kalau aku doa nanti ada tandingannya dong, kan gitu. Maka beliau Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan di dunia yang gak ada tandingannya. Kerajaan jin laut dia kuasai, kerajaan jin di gunung dia kuasai, hewan-hewan dia kuasai, manusia jangan tanya. Orang-orang pinter semua tunduk pada dia. Yang bisa mindahin singgasana cuma dalam sekejap mata dan lebih cepat daripada itu dia kuasai. Semua kuda-kuda tunggangan terbaik dia punya. Bahkan dia tunggangannya angin. Pertanyaannya, ketika Sulaiman dikatakan, wah keren banget kerajaanmu nih, hebat banget. Apa kata Sulaiman? Ini semua datang daripada Allah. Dulunya aku gak punya semua ini. Kalau seandainya ini semua karena aku, maka aku harusnya punya ini dari awal. Tapi ini semua aku minta daripada Allah. Maka dia tahu ini daripada Allah. Dan dia tahu dia bakal mati. Dan ketika mati nggak ada yang dibawa. Ya Ustadz, tapi kan mati kaya lebih bagus daripada mati miskin Ustadz. Lebih baik mati di Ferrari Ustadz daripada mati di beca. Betul. Tapi bagaimana caranya agar kita menyadari ketika kita mati ini duit kerja untuk kita, kan gitu. Nah, pemikiran-pemikiran semacam ini yang bisa buat orang jadi tawakal. Tawakal itu adalah apa? Ya Allah, aku wakilkan semuanya pada Allah. Ya Allah, aku senang duit ini ya Allah. Boleh nggak senang duit? Boleh nggak senang duit? Boleh. Mau saya ajarin gimana caranya agar senang duit dan masuk surga? Karena saking senengnya Anda dengan duit ini, Anda gak mau cuma ninggalin di dunia, tapi Anda mau bawa untuk sampai nanti ke akhirat. Bisa gak? Bisa. Caranya gimana? Bawa ke kubur? Gak bisa. Bawa ke kubur ya ketanam di situ. Fir'aun tuh, Korun, merasa bahwasanya dia mati bisa bawa duit. Akhirnya dia mati, duitnya dia di situ. Dianya mati. Tapi bisa gak bawa duit sampai akhirat? Bisa. Gimana caranya? Titipin ke orang lain, ya kan? Karena bapak ibu nggak boleh bawa sendiri. Itu kan aturannya Allah. Kalian sayang sama harta, boleh, bawalah sampai ke akhirat nanti bisa. Gimana caranya? Titipin dulu ke orang lain, karena nggak bisa bawa sendiri. Titipin kemana? Titipin ke masjid. Titipin kemana? Anak-anak yatim. Titipin kemana? Program-program dakwah. Titipin kemana? Sekolah-sekolah, pesantren dan seterusnya. Yang manapun yang kita rasa bahwa kebaikan itu akan membawa kebaikan juga buat kita di akhirat. Maka besok-besok kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sudah nitipin ke orang pada hari ini, kan banyak tuh ibu-ibu kemarin berapa kali nitipin ke saya. Ustadz, titip ya buat saudara-saudara kita di Palestina. Oke, saya sampein. Kita udah sampein banyak ke sana, sudah ada banyak laporannya. Nah, ibu-ibu yang ikut nitipin kemarin, boleh tuh besok ketika di yaumil kiamat cari orang Palestina mana ya yang kemarin saya titipin harta, balikin dong, boleh. Nanti dia ngasih ibu-ibu pahala di situ. Sementara tidak mengurangi pahala dia sendiri. Nah, itu kan konsep di dalam Islam. Boleh nggak sayang anak? Boleh. Mau dibawa anaknya sampai ke akhirat? Boleh. Gimana caranya? Jadiin anak yang berbakti, kan gitu. Nah, itu di dalam Islam, itu tawakal namanya. Dan kita tahu bahwasanya semua ini tidak mungkin kita lakukan kecuali atas bantuan Allah. Ingat ya, kalau kita merasa punya, semakin kita jauh daripada Allah. Maka latihannya adalah merasa tidak punya. Mau latihan merasa tidak punya atau benar-benar diambil sama Allah? Mau latihan merasa tidak punya atau diambil oleh Allah? Ustadz nakut-nakutin. Enggak, ini serius. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran kan ya, bagi kemudian yang mencintai anak lebih daripada Allah,
mencintai harta lebih daripada Allah, mencintai perniagaan lebih daripada Allah, emas dan perak lebih daripada Allah. Apa kata Allah? Fattarabbasu, maka tunggu hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya bagi Anda. Sampai Allah ngambil semua itu dan Anda akan dipaksa bertawakal dengan cara yang gak bagus, dengan cara yang gak enak. Bisa dipahami maksudnya? Nah, artinya tawakal ini yang menjaga kita agar tetap gak stres. Tapi coba lihat ya, simulasi yang terakhir. Gimana ada orang yang mengalami apa yang terjadi di Gaza sana, tapi gak punya iman dan gak punya tawakal. Yang terjadi bunuh diri dia. Yang terjadi stres dia, yang terjadi bertanya-tanya, apa salah saya? Kenapa harus saya? Kita sama-sama, tapi kenapa dia nggak diambil, saya diambil? Banyak ngeliat orang kayak gitu. Ujungnya pergi ke jalan teriak-teriak, gitu kan ya? Karena dia sudah nggak mampu lagi menahan. Jadi tawakal itu obat yang paling bagus untuk kehidupan manusia. Karena kenapa? Karena kalau Anda nggak tawakal, dikasih sedikit sengsara, Anda langsung stres. Dikasih banyak harta, juga stres. Sama. Makanya orang nggak tawakal, lihat tuh orang-orang sudah kaya, hidupnya makin stres. Ngelihat anaknya harusnya begini, tapi nggak gitu, maka dia stres. Ngelihat karyawan, kok bodoh semua, stres. Ngelihat penghasilan banyak padahal, tapi dibandingkan sama yang lain gak ada bahagia-bahagianya sama sekali. Ini pengaruh tawakal. Oke, sekarang kita coba relate pada kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau saya tanya pada ibu dan bapak sekalian, andaikan bapak-bapak kita ini nih, suami-suami kita ini nih, misalnya ya, mereka sudah beriman pada Allah dan mereka tawakal, mereka sudah mewakilkan segala urusannya pada Allah, kira-kira lebih mudah diajak ngomong atau tidak? Lebih mudah diajak ngomong kan ya. Misalnya contoh, lagi ada masalah nih. Apa masalahnya? Masalahnya anaknya baru kedapatan nyuri di sekolah misalnya. Atau anaknya baru ketahuan ngebully orang di sekolah. Maka kemudian ketika ngomong, Pak, ini anakmu gimana? Bapaknya bilang, hasbunallaha wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Oke, tenang dulu mah. Sekarang kita ngobrol yuk gimana caranya agar anak kita dapat pelajaran-pelajaran yang terbaik. Semua yang terjadi gak lepas daripada ketentuan Allah. Kita terima dulu, sekarang kita bicara gimana caranya. Semua masalah jadi bisa dibicarakan kan? Karena kita sudah tahu ujungnya, kita sudah tahu bahwa kita pasti nggak bisa apa-apa. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Maka kembalikan kepada Allah, berbuat semaksimal kita. Itu maksudnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu-ibu bisa bayangin nggak stresnya saya? Saya kan ngisi nih tiap pekan nih kayak gini. Ini ngisi dimutakin tiap pekan nih. Sementara saya kemudian pulang ke rumah, bapak ibu saya belum beriman. Gimana? Kira-kira gimana? Terus tiba-tiba ada orang nanya saya, Ustadz, saya punya teman nih Ustadz. Teman saya Muslim, dia masuk ke agama yang lain Ustadz. Menurut Ustadz gimana cara dia bisa kembali? Kan stres saya nih. Paham gak maksudnya? Saya tuh mau jawab, tapi kepikiran, emang orang tua lu udah Muslim? Paham gak sih maksudnya? Tapi kan tetap saya harus jawab kan. Gimana caranya ngasih pemahaman tentang akidah kan? Saya jelasin tentang akidah, iman, entah berapa puluh pertemuan di masjid ini. Tapi tiba-tiba terus kemudian saya kepikir lagi, bapak saya belum Muslim, ibu saya belum Muslim. Gimana caranya supaya saya nggak stres? Hasbunallaha wa ni'mal wakil. Ya Allah, ini kan bukan urusan saya ya Allah. Tapi kepikiran lagi, ya udah ngomong lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ini bukan urusan saya ya Allah. Cukuplah Engkau sebagai penolong ya Allah. Tapi Ustadz, gimana Ustadz kalau nanti mereka udah wafat duluan tapi belum Muslim Ustadz? Itu udah terjadi nenek saya. Saya sayang banget sama nenek saya. Tapi nenek saya wafat, belum Muslim. Terus gimana supaya saya nggak stres? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah kalau kita nggak punya tawakal, terus mau gimana lagi hidup kita itu? Tapi kalau kita punya tawakal, ketika kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kata-kata yang berikutnya terucap adalah doain ya semoga bapak saya mudah dapat hidayah. Doain ya semoga ibu saya mudah dapat hidayah. Kan gitu. Orang yang sudah bertawakal, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang kemudian bertawakal pada Allah, itu cukup bagi dia. Karena apa? Karena Allah akan kasih dia jalan keluarnya.
Artinya adalah apa? Selama ini mungkin keimanan yang kita punya belum kita latih, membuat kita merasa selfless, merasa kita nggak punya, merasa kita bukan siapa-siapa. Latihannya di mana? Dimanapun dan kapanpun. Sering-sering istighfar. Sering-sering istighfar itu melatih bahwasanya kita nggak punya apa-apa. Minimal pas sholat kan kita dianjurkan zikirnya adalah astaghfirullahaladzim, kan gitu kan ya. Lalu kemudian bacalah doa apapun, tapi dawamkan istighfar, karena istighfar membuat kita merasa kita nggak punya apa-apa. Banyak-banyak doa sama Allah itu merendahkan hati kita kepada Allah. Karena orang yang nggak pernah berdoa atau orang yang susah berdoa sama Allah, dia mikir gini, apa yang mau aku doain ini? Kayaknya semuanya udah aku punya deh. Hati-hati. Kenapa? Kata Allah itu adalah yastakbiruna an ibadati. Yang nggak mau berdoa pada Allah adalah orang-orang yang sombong. Bayangin, kita minta pada Allah itu jadinya kita turun di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Tapi orang yang nggak mau doa di hadapan Allah itu sombong. Kenapa? Karena dia merasa sudah punya, dia merasa udah cukup, dia merasa nggak ada masalah. Maka latihan berdoa pada Allah, ya Allah bantuin, ya Allah lemah ya Allah gimana caranya ya Allah, semuanya sudah nggak bisa ya Allah, tolong ya Allah. Nah itu adalah cara untuk merendahkan diri, itu melatih tawakal. Maka keimanan berarti meyakini tentang perkara goib, perkara-perkara pasti. Ya Allah, teman-teman saya ini ya Allah, satu angkatan 18 orang, 12 lewat ya Allah, tinggal berapa? 6. Yakin gak mau lewat juga? Emang jadi gini ya, emang ada ibu-ibu abadi gitu? Gak ada kan? Di sini kan ibu-ibu kalau gak lahir 70-an ya gak sih? 80-an, bener gak? Kalau lahir 80-an aja berarti sudah nomor 60 nih sekarang nih. Gak ding, nah, ya 60-an berarti kan 80 ya sekarang ya. Lahir umur berapa nih? 50-an aja sekarang berarti udah 90. Ya gak sih? Sorry sebentar. Jadi matematika saya rusak nih. Lahir umur 30 berarti sekarang sudah 90-an. Tapi kan di sini kan nggak ada yang terlahir tahun 1800-an kan? Nggak ada yang abadi kan? Mati kan pasti kan? Nah pertanyaannya adalah kalau kita takut mati, ada yang takut mati? Luar biasa nih. Udah cocok pergi ke Gaza ini. Nggak ada yang takut mati. Oke. Saya perbarui pertanyaannya. Ada nggak yang takut dalam keadaan apa kita mati? Semua takut, betul nggak? Saya juga takut Bu, sama. Saya takut banget saya tuh mati dalam keadaan maksiat, pas-pasan jackpot. Takut banget saya. Kenapa takut banget? Karena pertama, anak-anak saya bakal malu. Ya kan ya? Dan mereka nggak akan ada yang jadi ustadz, yakin saya. Kalau seandainya nggak akan yang mau untuk nyebarin agama, karena mereka alah munafik tuh bapak aku. Paham gak sih? Beban. Yang kedua, ngeri banget. Masa kita mati dalam keadaan maksiat? Nah, semua orang kan tapi kan pasti mati kan ya? Pertanyaan kita kan matinya dalam kondisi kayak apa? Benar nggak? Nah, ketika kita khawatir dalam keadaan apa kita mati, di situ muncul keimanan. Karena itu meyakini perkara goib, perkara yang kita nggak tahu. Karena mati itu pasti, tapi kita nggak tahu. Dan makin aneh-aneh nggak sih orang mati zaman sekarang? Aduh ya Allah. Kemarin itu ya, kita tuh kadang-kadang lihat yang tabrakan di jalan tol itu. Saya tuh ngeliat kayak gini ya. Saya lucunya tuh kayak gini. Kita kan sering lihat ya, hati-hati dalam berkendara. Kalau misalnya ada truk di depan, jangan deket-deket, ya kan? Kalau ada truk di belakang, jangan deket-deket juga, ya kan? Berkemudilah dengan baik, cek ban sebelum pergi, cek rem sebelum pergi, cek segala macam sebelum pergi. Lah tapi kalau kejadiannya kayak gitu, mau cek apa aja kan sama aja kan? Paham gak sih maksudnya? Jangan mati-mati aja kan. Sekarang saya mau nanya nih, itu ada orang-orang yang dihantam sama truk segede itu ada gak yang merencanakan dia mau mati pas pergi ke Bandung di kilometer 126 itu? Berapa? 92 atau berapa lah pokoknya ya. Ada yang berencana mati di situ? Gak ada kan?
Tapi kita tahu nggak mati itu pasti? Pasti. Yang goib adalah kita nggak tahu bagaimana cara kita mati. Ketika kita beriman pada perkara yang goib, bahwa saya ada kehidupan setelah mati, maka kita bisa mempermudah bertawakal kepada Allah. Maka kalau seandainya ini ada di dalam rumah tangga, ngelatih anak-anak untuk bisa bertawakal, ngelatih suami bisa bertawakal, suami melatih istri bisa bertawakal, mudah-mudahan keluarga kita tuh meningkat kekhawatirannya. Jadi ketika ditanya, nak, impian terbesarmu apa, nak? Masuk kuliah di ITB. Itu bukan impian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih. Saya tuh kadang-kadang miris ketika saya menemukan banyak banget teman-teman saya. Saya masih ketika pergi ke luar negeri, kadang-kadang kita iseng buat kemudian ada satu papan, tuliskan impian terbesarmu kepada Allah. Andai kan kamu memiliki satu permintaan yang pasti dikabulkan oleh Allah, tuliskan permintaanmu pada Allah. Tahu apa yang ditulis? 1, masuk ITB. Yang kedua, ada lagi yang nulis yang paling banyak. Tahu yang paling banyak apa? Mau tahu? Jadi PNS. Come on, ayolah. Paham gak sih maksudnya? Yang saya ngerinya apa tau gak? Besok gak masuk ITB, stres. Sekarang tanya dulu kepada anak kita, kamu mau masuk ITB itu mau apa? Kamu mau masuk UI itu mau apa? Jangan jadi ini tuh sebagai tujuan. Tujuannya apa? Jadi orang bermanfaat buat manusia, membebaskan Baitul Maqdis misalnya. Untuk itu saya harus jadi ekonom yang paling kuat. Dan kalau ekonom yang paling kuat sekarang banyakan dari UI, maka aku harus masuk UI. Boleh, bagus. Tapi jangan masuk UI-nya dong. Jangan ITB-nya dong. Apalagi PNS, ya Allah ya Rob. Nah, introspeksi, jangan-jangan itu idenya dapat dari ibu-ibu ini. Enak ya tetangga jadi PNS. Kenapa Bu? Iya, gajinya terjamin. Paham gak sih? Nah ini loh kekhawatiran kita nih. Tawakal itu membuat kita khawatir memang dalam perkara-perkara penting, bukan gajinya kan. Tapi gimana caranya agar orang tuh mendapatkan penghasilan yang halal dan dibelanjakan dalam perjuangan, kan gitu. Salah nggak jadi kaya? Emang salah Ustadz? Bagus, saya suka jamaah-jamaah saya kaya. Kalau ibu-ibu bisa kaya, kayalah. Kenapa? Karena duit senantiasa diperlukan untuk dakwah. Tapi ingat, jangan jadikan kaya sebagai tujuan. Jadiin duit sebagai babu. Bisa difahami maksudnya babu? Babu itu kan kerja buat kita nih. Duit itu adalah babunya kita. Jangan kita jadi babunya duit. Karena kalau duit gak jadi babu kita, kita yang jadi babunya dia. Kita yang disuruh-suruh sama dia tuh, carilah gua sebanyak-banyaknya. Sampai kita bingung, ini sebenarnya kita nyari duit untuk apa sih sebenarnya? Tapi kalau orang punya tujuan, dia tahu untuk apa. Contoh ya, tawakal. Anda ngelihat Gaza, capek nggak? Capek. Kita pengennya mereka merdeka. Kita pengennya mereka lepas daripada kezoliman dan kebiadaban. Caranya gimana? Cuma satu caranya. Cuma satu. Ingat baik-baik. Caranya cuma satu. Caranya adalah Anda jadi umat muslim. Anda jadi umat muslim. Itu satu-satunya cara tuh. Kok Ustadz bilang itu satu-satunya cara? Sebutin cara yang lain kalau ada. Ada nggak cara yang lain? Itu semua cara udah dicoba. Literally semua cara udah dicoba. Nggak bisa. Satu-satunya cara, dan ini cara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Anda jadi umat muslim yang satu. Kalau Anda sudah jadi umat muslim yang satu, Anda punya kekuatan. Kalau Anda punya kekuatan, orang baru bisa ngomong, baru bisa dengerin Anda. Kalau Anda punya kekuatan, bener nggak? Sekarang saya mau nanya nih, oke, nggak usah bicara tentang Gaza deh. Ada 2 anak nih, ada 2 anak SD. Anda ngomong sebagai tukang sapu, dengan Anda ngomong sebagai kepala sekolah, mana yang didengerin sama anak-anak? Ya kepala sekolah lah. Kenapa kepala sekolah lebih didengerin daripada tukang sapu? Tukang sapu tidak punya kekuatan buat ngeluarin anak itu dari sekolah. Sedangkan kepala sekolah punya kekuatan untuk mengeluarkan anak dari sekolah. Sekarang saya mau nanya, Anda umat muslim punya kekuatan atau tidak? Punya Ustadz, kita kan bisa julid. Iya, bagus. Julid itu bagus, tapi julid tidak cukup. Paham maksudnya? Kita harus jadi umat yang didengerin orang. Ibaratnya gini, nih lihat ya. Israel itu ngomong pada Anda, kira-kira bahasanya begini. Lu mau apa? Nih, gua lakukan nih. Lu mau apa?
Paham gak ya? Nah, kita harus jadi umat yang punya ngomongan begini. Oh, lu begitu. Nah, sekarang gua nggak ngomong, lu lihat gua mau buat apa. Paham maksudnya kira-kira? Cuma satu cara. Satu-satunya cara adalah umat muslim bersatu punya kekuatan. Pertanyaannya kita balik lagi. Kalau kita harus punya kekuatan, berarti seluruh umat muslim harus bersatu. Benar nggak? Sekarang kenapa umat muslim tidak bersatu? Karena yang punya harta, yang punya posisi jabatan, yang punya ilmu tidak pengen bersatu. Nah, sekarang gantiinlah tuh orang-orang tuh. Yang punya harta tuh gantiin tuh. Jangan sampai yang punya harta orang nggak punya komitmen pada persatuan. Jangan sampai orang yang punya ilmu, yang punya panggung, yang punya mimbar itu tidak punya komitmen pada persatuan. Paham sampai di sini? Jangan sampai besok-besok nih kalau punya anak, kasih tahu sama anaknya, nak belajarlah yang baik nak. Ibu lihat kamu nih kayaknya punya bakat untuk bisa jadi ulama. Jadilah ulama nak. Besok kalau kamu jadi ulama nak, jangan sampai nak kamu kritik Hamas nak. Israel tuh lo kritik. Paham maksudnya? Ayo nak jadilah ulama yang punya. Caranya gimana bisa bersatu dengan ulama-ulama yang lain? Nak, kayaknya kamu bisa jadi pemimpin nak. Besok kalau jadi pemimpin nak, gimana caranya nak? Jangan terpisah-pisah umat muslim. Jangan dibagi-bagi umat muslim. Bisa difahami kira-kira maksudnya? Itu harus kemudian jadi tujuan. Jadi jangan ke UI, ke ITB, ataupun cuma jadi PNS. Paham sampai di sini? Tapi coba tingkatkan kekhawatiran kita. Itu gunanya memiliki iman dan memiliki tawakal. Maka kalau keluarga sudah punya iman dan punya tawakal, bayangkan, saya tuh ngeri tuh, bayangin aja udah ngeri. Anak-anak kayak apa yang bisa dihasilkan oleh ibu-ibu yang ngerti tawakal? Ya kan ya? Mungkin jarak kita dengan Gaza udah menjadi pendek tuh. Karena ibu-ibu di sana kita tahu mereka ngajarin apa. Dan itu yang harus kemudian kita kembangkan, iman dan tawakal, supaya kita juga bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti dalam tanya jawab. Sebelum tanya jawab, silahkan bagi bapak ibu sekalian yang memiliki keluangan, yang ingin bersedekah untuk menitipkan tadi hartanya, bisa menitipkan ke Masjid Al-Muttaqin. Kita punya project untuk menyelesaikan ruangan atas ini untuk bisa dipakai ketika bulan Ramadan lebih nyaman. Jadi mau dipasangin AC. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi bulan Ramadan ini yang sebentar lagi akan datang dan menjadi persiapan kita untuk menyambut Ramadan bulan penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.